dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan, berkati teman-teman kami supaya bisa duduk manis dan dengar-dengaran, dan berkati juga kakak-kakak kami yang sudah melayani kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama saya, Kak Matthew. Kalian apa kabar nih? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Siang ini, pagi ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Bumi Ini Ciptaan Tuhan. Jadi apapun yang masalah kalian hadapi, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus pasti tolong kita. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, aku tetap Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, tapi aku Tuhan pelihara. Kita mau nyanyi lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi. Bumi ini ciptaan Tuhan. Adik-adik tepuk tangan ya. Ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, tapi aku Tuhan pelihara. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau lebih semangat puji Tuhan. Walaupun kita melalui ibadah online, kita harus semangat, kita harus tetap happy karena kita ibadah bareng-bareng sama teman-teman. Kita mau tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Adik-adik tepuk tangan lebih semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia,
seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, setelah kita mau mendengar firman Tuhan, kakak mau kalian lebih sungguh lagi. Kita mau satukan hati, kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh kakaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Pasti hari ini adik-adik semua sudah siap ya untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kakak akan memberikan satu kata tentang, lihat ya di layar ini, impossible. Wah, bahasa Inggris nih. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada saat ini, adik-adik tahu nggak artinya ya? Apa itu impossible? Coba kakak teropong dulu. Lihat siapa yang... Wih, hebat-hebat semua nih adik-adik yang ada di rumah, bahkan yang dimanapun ada berada ya. Wow, semuanya angkat tangan. Tahu ya artinya apa? Good, pinter. Apa? Iya, mustahil. Impossible itu adalah mustahil. Kira-kira
Apa ya itu mustahil ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang apa itu mustahil, ya. Mustahil itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi Tuhan bisa lakukan itu. Wow, hebat ya Tuhan kita. Coba adik-adik ingat-ingat kembali ya. Di bulan Mei ini kita belajar firman Tuhan tentang hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Ya, good. Tuhan Yesus. Ya, coba kita ulang kembali, kita ingat kembali tentang cerita Kak Mariani waktu minggu pertama bulan Mei. Adik-adik ingat tentang apa? Itu juga sama, tentang suatu yang impossible, ya, yaitu tentang Tuhan merubah air menjadi anggur di perjamuan perkawinan di Kana. Wah, itu juga suatu hal yang nggak masuk di akal ya. Kok air putih bisa Tuhan rubah menjadi anggur? Wow, is impossible itu ya. Nah, yang kedua apa? Minggu kedua, siapa yang cerita? Iya, Kakak Rika. Kakak Rika cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Coba, hebat ya Tuhan kita ya. Angin ribut, badai yang sangat kencang, yang sangat perahu bergoncang-goncang semuanya. Tapi Tuhan bisa redakan itu. Bahkan badai pun taat dan tunduk kepada Tuhan. Nah, yang minggu ketiga nih, minggu kemarin nih, Kakak Arai cerita tentang apa? Iya, tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Wah, hebat juga ya, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh. Nah, hari ini kakak akan berbagi lagi tentang satu hal yang impossible juga. Wah, apa ya hari ini ya? Adik-adik semua pasti sudah tahu tentang cerita hari ini, tetapi ada beberapa hal yang kakak mau ajarkan apa yang kita belajar hari ini. Ya, kita hari ini kakak mau ingatkan kita tentang cerita di mana Tuhan Yesus pada saat sudah memberikan mujizat dengan banyak orang, kemudian dengan memberikan perumpamaan, menyembuhkan dan segala macam. Tuhan Yesus kan lelah ya. Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus lelah, Tuhan Yesus berkata nih sama murid-muridnya, yuk kita istirahat yuk. Kita cari tempat yang sunyi, kita cari tempat yang sepi, kemudian kita istirahat gitu ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus mau bertolak naik perahunya, kemudian dia hendak istirahat, ternyata nih rombongan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus itu tahu, wah Tuhan Yesus mau pergi ke sana. Wah, bahkan mereka berlomba-lomba melewati jalan darat, tidak melewati menyeberang air ya, tapi melewati pinggir-pinggir pantai itu untuk mengejar di mana Tuhan Yesus itu berada. Nah, tibalah pada saat Tuhan Yesus tiba, wah ternyata Tuhan Yesus melihat, wow, ternyata rombongan orang banyak itu pun ikut mengikutinya. Mereka haus dan lapar untuk apa? Untuk belajar akan kebenaran ya, akan firman Tuhan, akan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan dia banyak juga orang yang sakit minta Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Nah, pada saat Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus nggak usir mereka ya, tapi Tuhan Yesus walaupun dia lelah, dia tetap melayaninya ya. Nah, tiba waktunya pada saat hari sudah mulai sore, sudah mulai menjelang malam ya. Murid-murid Tuhan Yesus melihat, wow, ini orang-orang banyak sekali ya. Waduh, bagaimana ini? Pasti mereka sudah kelaparan ya. Dan murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, guru, bagaimana ya? Alangkah baiknya nih orang-orang banyak ini kita suruh pulang aja deh. Ya, suruh mereka membeli makanan sendiri atau mereka mencari makanan sendiri. Ini hari kan sudah sore, pasti mereka lapar. Wah, mendengar hal itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak bisa, kita tidak boleh untuk mengusir mereka, tetapi kalian yang harus mencari makanan buat mereka. Hah? Wah, murid-murid Tuhan Yesus kaget. Aduh, kita suruh harus mencari makanan buat sebegini banyak orang. Bagaimana kita bisa mendapatkan makanan dengan begitu banyaknya orang?
Wah, Tuhan Yesus bilang, iya, kalian semua harus mencari bagaimana adakah sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada mereka semua. Wah, murid-murid Yesus bertanya kepada rombongan-rombongan yang ada di situ, kamu punya makanan tidak? Kamu punya makanan tidak? Wah, ternyata ada seorang anak kecil yang masih memiliki makanan. Adik-adik tahu pasti ya? Ada berapa anak kecil yang membawa makanan ini? Iya, dia masih memiliki 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Wah, akhirnya dibawalah 5 roti dan 2 ekor ikan ini kepada Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus mengucap syukur akan semua yang ada. Kemudian membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak itu. Ya, orang banyak itu mereka duduk berkelompok-kelompok dan mereka saling berbagi. Ajaibnya, roti yang hanya 5 dan ikan yang hanya 2 bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki saja. Wah, kalau cuma 5.000 disebut di Alkitab 5.000 orang laki-laki saja, bagaimana dengan yang wanita? Bisa juga 5.000 juga, bahkan ada anak-anak juga. Wah, bisa juga lebih dari itu. Berarti 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa mencukupi segitu banyak orang. Dan ajaibnya lagi, wah, 5 roti dan 2 ekor ikan itu masih bersisa 12 bakul, 12 keranjang. Wah, impossible itu ya. Itu sesuatu yang nggak bisa dipikir oleh kita sebagai akal manusia. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya, ayo adik-adik kita semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat itu ya. Iya, Tuhan Yesus itu hebat ya. Oke adik-adik semua, apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Yang pertama, ya, kita mau belajar bersama-sama bahwa bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Bagaimana kita bisa mengalami atau merasakan mujizat atau pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya. Harus apa? Percaya. Iya. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan pada saat anak kecil itu datang dengan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan itu, kalau dia nggak yakin nih dengan perintah Tuhan Yesus, bawa ke sini, kemudian dia nggak percaya, apaan sih Tuhan Yesus, aneh-aneh aja nih, mana bisa 5 roti 2 ikan bisa mencukupi segini banyak orang. Dia nggak percaya. Kira-kira 5 roti itu bisa mencukupi orang banyak itu nggak? Pasti tidak ya. Jadi yang pertama, jika kita mau memiliki atau percaya dengan mujizat Tuhan, itu kita harus, pertolongan Tuhan kita harus percaya. Yang kedua nih, kita harus bertindak, harus action ya. Sama kita belajar seperti anak kecil yang punya roti ini juga ya. Kalau dia bilang, enggak, ini kan roti aku kan belum makan, ini buat aku nggak mau memberi, aku nggak mau gitu. Dia nggak mau action, dia tidak mau bertindak untuk memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Di mujizat Tuhan pun tidak akan bisa terjadi ya. Jadi hari ini kita belajar 2 aja, yaitu kita harus percaya dan kita mau bertindak, kita mau melakukan sesuatu. Sama ya, sama pada saat kita belajar di sekolah, kita lagi ujian, misal contoh nih, adik-adik kan semua pasti masih sekolah ya, nih sebentar lagi udah mau ulangan umum ya, udah mau UAS ya. Kira-kira nih, kita berdoa minta Tuhan Yesus tolong saya mau ulangan atau saya mau ujian, Tuhan tolong saya supaya nilai saya bagus. Wah, berdoa boleh, bagus gak? Bagus, good gak? Good. Tetapi jikalau adik-adik nggak action, nggak bertindaknya apa? Betul, belajar ya, jangan main game melulu, jangan chatting melulu ya, tapi harus apa? Belajar, semangat dengan sungguh-sungguh, belajar, berjuang ya, bersemangat ya, baru kita bisa merasakan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya. Seperti kata keren itu ora et labora ya, belajar sambil bekerja, berdoa sambil belajar ya. Oke ya, gitu adik-adik ya semua ya. Jadi hari ini kita belajar seperti itu. Nah, kakak mau bagikan
super ayat kita, yaitu terdapat di dalam Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Bunyinya apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Kita ulang ya. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Oke, itu super ayat kita. Super kebenaran kita hari ini, supaya adik-adik ingat ya, sambil adik-adik main, makan, dan sebagainya. Ingat ya, super kebenaran kita untuk minggu ini adalah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apa super kebenaran kita hari ini? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ingat ya, tema kita minggu ini impossible ya. Ya, oke. Baik adik-adik, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak akan memberikan satu simulasi supaya adik-adik lebih mengerti ya tentang cerita kakak hari ini. Oke adik-adik, hari ini kita mau simulasi sedikit ya. Kita mau buktiin nih sebenarnya bagi manusia itu mungkin apa enggak, atau hanya bagi Tuhan aja itu mungkin ya. Di sini kakak akan membawa sepotong roti ya, dan ini kakak ada punya timbangan juga. Dan ini nanti kakak akan timbang berapa beratnya. Oke adik-adik, kita lihat ya berapa berat roti ini. Ya, 148 ya, nanti kurang lebih ya 148. Nah roti ini jikalau kakak belah menjadi 2, kita timbang lagi ya. Nah kurang lebih 147 atau 148, berarti tidak ada perubahan ya. Oke, kemudian jikalau ini kakak pecah lagi jadi begini, kita kakak bagi lagi ya. Nah kurang lebih di 148 atau di 147. Ini namanya tidak berubah ya. Nah kakak pecah lagi. Nah yang ini juga kakak pecah lagi. Ini sebenarnya sudah menjadi 6 potong ya, kurang lebih di 147, 148. Oke, kakak coba lagi ya. Yang ini kita pecah lagi ya. Nah kita taruh ya 147 atau 148. Nah ini menjadi berapa keping? 7 keping. Berarti ini untuk 7 bisa kita pakai pergikan kepada 7 orang ya. Nah roti ini jikalau kakak mau pecah-pecahkan lagi menjadi lebih kecil lagi, timbangannya pun tidak berubah. Berarti namanya tidak bisa menjadi banyak ya. Nah ajaibnya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, yang hanya 5 roti itu bisa menjadi begitu banyak. Berarti timbangan yang di sini ini bukan tetap 147 atau 148, ini bisa berubah menjadi 10.000 beratnya mungkin kalau dikumpulin ya. Apalagi ada sisa berapa adik-adik? 12 keranjang. Wah itu kalau ditimbang pasti lebih dari ini. Ini adik-adik kakak hanya mau memberikan contoh bahwa, atau simulasi bahwa bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Kalau bagi manusia kakak nggak bisa, kakak hanya bisa pecah-pecah roti ini dan tidak bisa menjadi banyak, hanya tetap 147 atau 148 ya, karena dengan kemiringan posisi timbangan ini. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Itulah hebatnya Tuhan kita ya, impossible ya. Bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, adik-adik paham ya untuk cerita kakak hari ini? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik,
Jadi adik-adik sudah paham ya tentang apa yang tadi kakak udah ajarkan. Nah sekarang waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan pastikan dimanapun adik-adik berada, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga bagi kita semua. Mulai adik-adik saat ini, bahkan sampai adik-adik dewasa nanti. Ingat, dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus tetap ada di hati adik-adik dan di pikiran adik-adik. Bahkan di setiap apapun yang adik-adik kerjakan, ingat, Tuhan tetap ada bersama dengan adik-adik semua. Oke? Ayo kakak ajak kita semuanya untuk lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu hari ini tentang impossible yang mengajarkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami mau percaya kepada Tuhan dan kami juga mau action, melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan sehingga kami pun tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha hebat, Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahkan Tuhan yang sanggup menghibur dikala kami sedang sedih, bahkan dikala kami sedang susah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat paham dan mengerti betapa Tuhan baik, betapa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua kami, Kau memberkati saudara-saudara kami, bahkan Kau memberkati guru-guru kami, baik di sekolah minggu, bahkan guru-guru di sekolah, bahkan teman-teman kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah kesehatan selalu menjadi bagian dan milik kami semuanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan lagi dengan cerita kakak-kakak yang lain yang pastinya lebih seru ya. Oke, bye-bye. Terus memberi makan 5.000 orang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Jumlahnya ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang. Anak kecil itu juga memberikan 2 ikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan mujizat terjadi lagi. 2 ikan itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang-orang.
Para murid membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Orang banyak yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang semuanya. Lalu para murid mengumpulkan sisa potongan roti jelai sebanyak 12 bakul penuh.